Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel kita, Yasturun Official. Hari ini kita akan coba membahas mengenai fenomena akhir zaman. Kita tahu ya bahwa salah satu fenomena akhir zaman yang cukup terkenal mulai dari orang tua sampai anak-anak adalah mengenai eh, fenomena tentang Dajjal. Nah, pada tayangan kali ini kita akan coba mengulas bagaimana Dajjal mulai dari dilahirkan, siapakah Dajjal, bagaimana ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Oke, berikut adalah 15 fakta mengenai Dajjal yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sahih, yang insya Allah ini akan bisa menjadi penuntun, pegangan bagi kita dalam menghadapi fenomena akhir zaman, utamanya berkaitan dengan kemunculan Dajjal. Yang pertama, fenomena pertama, Dajjal itu selalu menyusahkan orang tua. Sebagaimana diketahui bahwa Dajjal lahir dari keluarga penyembah berhala. Keluarga Dajjal mulai dari buyut, kakek, neneknya itu sudah biasa mengorbankan hewan untuk dijadikan persembahan kepada berhala tersebut. Setiap hewan yang dijadikan kurban pada setiap malam, di pagi harinya pasti tidak akan meninggalkan sisa. Sehingga keluarga tersebut merasa bahwa persembahan yang ia berikan kepada berhala itu diterima. Jadi berhala ini dianggap Tuhan oleh ayah Dajjal. Ayah Dajjal sendiri berciri fisik tinggi kurus, sedangkan ibunya berbadan besar dengan ukuran payudara yang juga besar. Pasangan suami istri tersebut tidak dikaruniai anak. Hingga menginjak pada usia pernikahan yang ke-30, ibu Dajjal hamil lalu melahirkan anak yang diberi nama Samiri atau Dajjal. Nah, sebelum suami istri tersebut dikaruniai seorang anak, pada malam hari mereka mendengar suara yang berasal dari berhala sapi betina yang biasa mereka sembah. Nah, suara tersebut berkata bahwa pasangan suami tersebut telah diridhoi dan di rahimnya sudah ada janin yang dia inginkan. Jadi meskipun sudah 30 tahun dalam pernikahannya, Dajjal tidak punya anak, lalu kemudian dia meminta kepada berhala yang dia sembah selama ini, dan kemudian dikabulkan bahwa dijanin istrinya ayahnya Dajjal, dijanin ibunya Dajjal itu sudah ada di rahim ibunya Dajjal itu sudah ada janin. Nah, saat dilahirkan, Dajjal tidak mau minum ASI karena selalu tidur siang maupun malam. Nah, paling mengherankan, selama bertahun-tahun Dajjal juga tidak pernah bergerak dan hanya tertidur. Meski tertidur, namun hatinya Dajjal itu tetap terjaga, kawan-kawan, rupanya. Nah, pada usia yang ke-4 tahun, benar saja meski dia tidak pernah menggerakkan tubuhnya, tetapi hatinya tetap terjaga. Tiba-tiba saja Samiri atau Dajjal ini bergerak, merangkak, kemudian berdiri dan berjalan dengan kedua kakinya. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak pernah belajar untuk berjalan. Bayangkan saja, selama 4 tahun dia hanya tertidur, kawan-kawan. Nah, di saat tiba-tiba berjalan inilah, Dajjal kemudian mendekati patung berhala yang selama ini dijadikan sesembahan oleh orang tua Dajjal. Dia tidur di sana, di pangkuan berhala tersebut. Nah, orang tua Dajjal yang tahu bahwa anaknya telah merangkak dan tidur di paha berhala yang selama ini menjadi sesembahan, begitu, kemudian mengabarkan kepada halayak tentang peristiwa itu. Bahkan orang tua Dajjal mengumumkan bahwa anaknya itu merupakan anak dari Tuhan. Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahwa anaknya Dajjal itu tidak bisa berjalan sama sekali, spontan menertawakan dan mencemooh orang tua Dajjal. Sebagian lainnya tentu saja ada yang merespon dengan baik. Mereka mengambil air dari air yang dianggap berkah dari Dajjal. Nah, oleh banyak orang, kemudian orang tua Dajjal dilaporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya yang bernama Samiri atau Dajjal. Anaknya ditahan di pengadilan atau istana, sedangkan orang tuanya di bagian lain dari penjara. Namun saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomorrah, anak
anak ini, si Samirit kecil tadi, Dajjal kecil tadi, diselamatkan oleh malaikat Jibril ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Nah, itulah salah satu fenomena Dajjal. Yang kedua, ciri fisik dari Dajjal itu adalah bermata satu, berambut ikal, berbadan gempal. Ciri-ciri Dajjal ini digambarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari yang sahih. Di antaranya Dajjal memiliki perawakan yang besar namun agak bongkok. Tingginya melebihi manusia normal pada umumnya. Lalu kemudian Dajjal berambut keriting namun tebal dan memiliki mata yang buta sebelah bagian kanan. Gitu. Nah, mata Dajjal yang buta tersebut, gitu, dia cukup besar, seperti anggur yang bengkak dan membusuk. Nah, disebutkan pula bahwa ciri-ciri Dajjal memiliki dahi yang lebar, lubang hidungnya juga lebar, warna kulit Dajjal disebut berwarna putih, dan tangannya panjang sebelah. Nah, jadi dari ciri-ciri fisik ini kita bisa tahu siapakah Dajjal itu dan bagaimana bentuk rupanya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, di tangan Dajjal itu ada surga dan neraka. Pada masanya nanti, Dajjal akan keluar dengan membawa surga dan neraka di kedua tangannya. Dia akan menunjukkan kepada setiap umat manusia yang ditemukannya, gitu, mengenai surga dan neraka yang berada di kedua tangannya. Di tangan kanannya adalah surga menurut Dajjal, sedangkan di tangan kirinya nampak neraka. Tetapi teman-teman, sesungguhnya surga yang ditunjukkan Dajjal itu adalah neraka. Sebaliknya, neraka yang ditunjukkan oleh Dajjal itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kawan-kawan, ketika bertemu dengan Dajjal lalu diberikan pilihan mengenai surga dan neraka yang ada di tangannya, maka Rasulullah telah menganjurkan kepada kita agar hendaknya kita memilih tangan kiri yang nampak seperti neraka, padahal sesungguhnya itu adalah surganya Allah. Nah, yang keempat, air dan api serta dua sungai yang mengalir. Jadi pada saatnya nanti ketika Dajjal keluar ke bumi ini, Dajjal juga akan membawa air dan api di tangannya. Air dan api itu nampak seperti sungai. Artinya di tangan Dajjal, di bagian yang satunya nampak air jernih mengalir seperti sungai. Sedangkan di tangan bagian satunya lagi nampak air sungai mengalir seperti api yang panas yang menyala-nyala. Nah, sesungguhnya hal itu berkebalikan. Jadi ketika kita bertemu Dajjal, lalu kemudian disodorkan air dan api disertai sungai yang mengalir tadi itu, sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kepada kita untuk memilih air yang menyala-nyala seperti api. Nah, bagaimana caranya? Pejamkan mata, lalu minumlah dari air yang menyala-nyala seperti api tadi. Sesungguhnya menurut Rasulullah bahwa sungai dengan api yang menyala-nyala itu adalah air sungai yang jernih dan bersih. Yang kelima, fenomena Dajjal lainnya adalah kecepatan Dajjal yang seperti angin. Jadi Dajjal diberikan keistimewaan gitu bisa bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski bertumbuh tinggi besar, namun kecepatan Dajjal bak angin yang berhembus. Tak heran jika Dajjal pada akhirnya mampu menjelajahi seluruh jengkal bumi ini hanya dalam tempo waktu 40 hari saja, kawan-kawan. Tidak ada satu wilayah pun atau satu jengkal wilayah pun dan tidak ada satu umat pun yang tidak ditemui atau tidak bertemu dengan Dajjal. Termasuk kita, itu akan bertemu dengan Dajjal. Nah, dia akan mendatanginya dengan iming-iming dan keahlian yang dimiliki oleh Dajjal agar satu kaum yang ditemuinya itu mengimaninya bahwa ia adalah Tuhan. Nah, yang kelima, yang keenam maksud kami teman-teman, bukit roti dan daging. Dajjal juga memiliki bukit roti dan daging. Semua umat manusia pada saat Dajjal muncul ke bumi ini itu akan dilanda oleh kelaparan yang begitu hebat. Pada saat itulah Dajjal keluar dengan bukit roti dan daging yang menggunung. Nah, bukit-bukit roti dan daging yang menggunung itu oleh Dajjal nantinya akan diberikan kepada umat manusia yang sangat membutuhkan.
Tentu saja syaratnya harus mengimani Dajjal bahwa ia adalah Tuhan semesta alam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, Dajjal juga bisa memerintah tanah untuk mengeluarkan harta karun. Jadi salah satu kelihayan Dajjal adalah bisa memerintahkan tanah untuk mengeluarkan harta karun. Harta karun itu akan mengikuti Dajjal kemanapun ia akan pergi. Jadi pada saat Dajjal melintasi tanah gersang yang tidak bisa ditanami oleh tumbuh-tumbuhan, dia akan memerintahkan kepada tanah tersebut, wahai tanah, keluarkanlah dari dirimu harta karun yang akan aku berikan kepada umatku. Begitu. Seketika tanah itu mengeluarkan harta karun yang begitu banyak lalu mengikuti Dajjal kemanapun ia pergi. Nah, Dajjal akan memberikan harta karun yang keluar dari tanah tadi itu kepada umat manusia yang memang mengimani dia sebagai Tuhan. Begitu. Nah, sehingga manusia itu sibuk berebut harta karun yang dibawa Dajjal dan mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan. Yang kedelapan, teman-teman, Dajjal mampu memerintah langit dan bumi. Nah, keahlian Dajjal lainnya, dia dapat memerintah langit dan bumi. Bayangkan saja, langit dan bumi dapat diperintah oleh Dajjal untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Langit bisa diperintah oleh Dajjal untuk menurunkan hujan. Sementara bumi bisa diperintah oleh Dajjal untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang segar. Sehingga ternak umat manusia itu tumbuh gemuk, dagingnya padat sekali begitu ya. Sehingga umat manusia terpesona oleh keahlian Dajjal dan pada akhirnya mereka mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan. Lagi-lagi itu teman-teman, tujuan Dajjal mengelabui umat manusia adalah untuk mengikis habis keimanan kita, keimanan manusia, lalu kemudian mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan semesta alam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, berikutnya yang ke-9, Dajjal itu dapat menahan dan melepas matahari. Nah, kemampuan Dajjal memerintah dan mengendalikan matahari ini sehingga membuat waktu itu dapat dikendalikan oleh Dajjal. Jadi dia berkata kepada umat manusia bahwa matahari bergerak atas izinnya, gitu. Nah, ketika Dajjal mengatakan demikian, tentu umat manusia yang ditemui Dajjal pada saat itu membutuhkan pembuktian. Mereka meminta pembuktian kepada Dajjal apakah benar yang dikatakan bahwa dia dapat memerintah matahari. Maka dengan keahliannya, Dajjal akan menahan matahari sampai-sampai satu hari itu terasa seolah-olah selama 1 bulan. Sepekan seolah-olah selama 1 tahun. Begitu seterusnya. Nah, lalu ketika matahari dilepaskan oleh Dajjal, 1 hari itu akan terasa seperti 1 jam saja. Nah, keahlian Dajjal ini kemudian menambah keyakinan suatu kaum yang lemah keimanannya untuk meyakini Dajjal bahwa ia adalah benar-benar Tuhan semesta alam. Yang ke-10, teman-teman, Dajjal juga memiliki suara yang begitu keras sehingga suara Dajjal nyaring terdengar. Ketika dia berteriak, maka suaranya dari barat terdengar hingga ke timur, begitu pula dari selatan hingga ke utara. Nah, keahlian Dajjal ini dengan suaranya yang begitu nyaring juga dibarengi dengan kemampuan dia karena dia memiliki tubuh yang tinggi besar sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menangkap burung-burung yang ada di angkasa. Seketika burung-burung itu diperintahkannya kepada matahari untuk memanggangnya sehingga burung-burung itu lantas sudah matang dan dia akan memakannya dengan lahap. Nah, itu salah satu keahlian Dajjal yang lainnya. Yang ke-11, teman-teman, tangan Dajjal itu menyentuh dasar laut. Jadi Dajjal itu selama 1 hari, dalam 1 hari maksud saya, itu menceburkan diri ke tengah laut sebanyak 3 kali. Nah, air laut yang dimasuki oleh Dajjal itu tidak sampai ke pinggulnya, kedalamannya.
Jadi bayangkan betapa tingginya Dajjal itu ya kawan-kawan ya. Air laut yang begitu dalam oleh Dajjal ketika dimasuki hanya setinggi pinggulnya saja. Nah kemudian salah satu tangannya yang lebih panjang daripada tangan yang lain, itu ketika diulurkan, tangannya itu panjangnya dapat menyentuh dasar laut. Dari dasar laut itulah kemudian Dajjal mengambil ikan-ikan untuk disantapnya. Nah yang ke-12, fenomena Dajjal lainnya adalah membangkitkan orang mati. Salah satu fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada satu kaum, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Dajjal bertanya kepada kaum tersebut. Yang dijawab oleh kaum tersebut, iya. Nah, lantas setan kemudian menyerupai ayah dan ibu dari kaum-kaum yang orang tuanya dibangkitkan oleh Dajjal tadi. Kemudian setan yang menyerupai orang tua kaum-kaum tersebut kemudian berkata kepada anak-anak mereka, wahai anakku, ikutilah dia. Dia itu maksudnya Dajjal, karena dia adalah Tuhan. Nah, yang ke-14, Dajjal dikurung di suatu gua. Data mengenai dikurungnya Dajjal di suatu gua itu dapat kita saksikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Jadi dalam hadis tersebut diceritakan tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal dan Al-Jassasah pada masa Rasulullah ketika itu. Jadi ketika Tamim Ad-Dari menemukan Dajjal, Dajjal dalam kondisi terbelenggu, kedua tangannya hingga lehernya, sedangkan kedua lutut hingga mata kakinya terikat dengan rantai besi. Cerita Tamim Ad-Dari ini sangat menakjubkan hatinya Rasulullah. Karena apa? Karena apa yang disaksikan oleh Tamim Ad-Dari itu sangat sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah katakan ketika Rasulullah menyampaikan hal itu tentang Madinah dan Makkah. Maka Rasulullah dalam riwayatnya pernah mengatakan bahwa Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tetapi kemudian Rasulullah seakan meralatnya, tidak, melainkan dari arah timur. Begitu kata Rasulullah. Dari arah timur. Nah yang terakhir teman-teman, Dajjal akan memerangi umat muslim dan inilah pertanda kiamat. Jadi Dajjal bersama pasukannya nanti kelak akan memerangi umat muslim. Selain memerangi, tentu saja dia akan melakukan penyesatan keimanan. Sehingga manusia, umat muslim itu mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kehadiran Dajjal ini akan menjadi puncak dari kehidupan. Dajjal juga akan menjadi penanda bahwasanya janji Allah tentang hari akhir atau kiamat itu benar adanya. Nah, itu teman-teman. Kita sudah sampaikan 15 fakta mengerikan tentang Dajjal. Tentu kita berharap agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Keimanan kita bisa bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya kita akan bersama dengan Nabi Muhammad menuju surganya Allah. Kita ketemu di tayangan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terus dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.